Saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Sehingga perlu senantiasa mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M, serta perlu menjaga daya tahan tubuh kita dalam upaya pencegahan infeksi virus COVID-19. Sebagian masyarakat memilih pengobatan herbal sebagai pilihan alternatif untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19. Kalian sudah pasti pernah mendengar kata obat herbal, bukan? Obat herbal merupakan obat yang mengandung bahan aktif yang berasal dari tanaman yang dimana biji, bunga, daun, batang, dan akar dari tanaman tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Keberadaan tanaman obat sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Diwariskan secara turun-temurun dan dikenal oleh masyarakat luas hingga saat ini. Manfaat obat herbal yaitu untuk pemeliharaan kesehatan dan membantu dalam terapi penunjang atau sebagai terapi tambahan. Tetapi, banyak yang keliru mengenai penggunaan obat herbal yang diduga dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus COVID-19. Yang perlu diingat, obat herbal merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang memiliki sejarah panjang, di mana obat herbal merupakan obat tradisional yang diproduksi oleh Indonesia dan berasal dari tanaman obat Indonesia. Menurut WHO atau World Health Organization, pengobatan tradisional terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan praktik berdasarkan teori, keyakinan, serta pengalaman dari budaya yang berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa contoh pengobatan tradisional yang sering digunakan masyarakat berdasarkan bukti empiris dan bukti ilmiah. Contoh yang pertama yaitu jahe, di mana bukti empiris atau bisa disebut dengan bukti kegunaan jahe secara turun-temurun. Jahe itu bermanfaat untuk mengobati kram perut saat menstruasi dan memperlancar haid. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mengobati batuk, mual muntah, pembengkakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan dalam jaringan tubuh, diare, serta sering digunakan untuk mengatasi perut kembung dan sebagai stimulasi. Kemudian, rimpang jahe yang diparut digunakan sebagai obat oles untuk mengobati pembengkakan, rematik, dan sakit kepala. Kemudian berdasarkan bukti ilmiah atau hasil penelitian, jahe dapat bermanfaat sebagai anti kolesterol, anti trombolitik atau anti pembekuan darah, anti diabetik, analgesik atau anti nyeri, antioksidan, dan antibakteri. Adapun kandungan pada jahe yaitu gingerol, sugao, dan zingeron, di mana kandungan senyawa aktif pada jahe inilah yang akan memberikan rasa pedas pada jahe. Beberapa produk obat tradisional yang beredar di pasaran, BPOM menyatakan bahwa obat tradisional yang mengandung jahe sudah banyak didaftarkan dengan klaim yang disetujui antara lain membantu memelihara kesehatan, membantu meredakan gejala masuk angin seperti mual, muntah, dan perut kembung. Contoh kedua yaitu kunyit, di mana berdasarkan bukti empiris atau bukti kegunaan kunyit secara turun-temurun, rimpang kunyit disebutkan memiliki khasiat meredakan berbagai radang, rematik, nyeri perut, dan membersihkan haid. Kemudian, berdasarkan bukti ilmiah atau hasil penelitian, kunyit dapat bermanfaat untuk meningkatkan respon imun, antiinflamasi, dan antioksidan. Adapun kandungan pada kunyit yaitu kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis-dimetoksikurkumin. Kandungan kurkumin inilah yang membuat warna kuning pekat pada kunyit. Beberapa obat tradisional yang beredar di pasaran
BPOM menyatakan bahwa obat tradisional yang mengandung kunyit sudah banyak didaftarkan dengan klaim yang disetujui, antara lain membantu memelihara kesehatan, membantu meredakan nyeri pada persendian, dan memperbaiki nafsu makan. Berikut merupakan beberapa formularium ramuan obat tradisional menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Bentuk obat herbal yang banyak beredar di pasaran yaitu dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplicia, dan tablet. Hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019, obat herbal dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Berikut ini merupakan logo jamu dengan lingkaran hijau dan gambaran ranting daun di dalamnya. Jamu merupakan obat tradisional berbahan dasar dari tanaman obat, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang digunakan secara tradisional. Bentuk jamu dibuktikan secara empiris atau cara yang dilakukan dengan pengamatan oleh indera manusia. Berikut ini merupakan logo obat herbal terstandar atau OHT dengan lingkaran hijau dan gambar jari-jari daun yang terdiri 3 pasang di dalamnya. Obat herbal terstandar merupakan jamu yang sudah dinaikkan kelasnya menjadi bentuk sediaan berupa ekstrak dan dengan proses pembuatannya yang terstandarisasi serta khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik atau uji pada hewan. Berikut ini merupakan logo fitofarmaka dengan lingkaran hijau dan gambaran jari-jari daun yang membentuk bintang di dalamnya. Fitofarmaka atau clinical based herbal medicine merupakan bentuk obat herbal yang bisa disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, khasiatnya telah dibuktikan melalui uji praklinik dan klinis pada manusia. Jadi, klaim khasiatnya sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Waspada, meski obat herbal telah lama digunakan dan dipercaya aman, bukan berarti obat herbal tidak memiliki potensi untuk menyebabkan efek samping ya. Nah, bagaimana cara mencegah hal tersebut? Yuk kita simak cara berikut. Yang pertama dilakukan adalah memilih obat herbal dengan cara cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dalam mengecek kemasan itu harus dalam keadaan baik atau bersih, tidak bocor, dan tidak menggelembung. Kemudian pada label itu memuat informasi, nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, komposisi, kode produksi,
kadaluarsa, aturan pakai, penggunaan dan cara penggunaan, serta peringatan dan perhatian. C izin edar dapat dilihat pada kemasan yang dimana itu akan tertulis POM, TR atau TI atau TL atau HT atau FF ditambah dengan 9 digit angka, yang artinya TR merupakan produk lokal, TI merupakan produk impor, TL merupakan produk lisensi, HT merupakan herbal terstandar, dan FF merupakan fitofarmaka. Yang terakhir adalah C kadaluarsa, di mana kadaluarsa itu merupakan batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi obat tradisional atau herbal untuk dikonsumsi. Untuk memastikan keaslian produk obat herbal, Anda dapat mengecek nomor obat yang tercantum di link berikut untuk melihat daftar lengkap obat tradisional yang diakui BPOM. Sedangkan untuk mengetahui daftar obat-obat tradisional yang telah ditarik dan dilarang edar, Anda bisa mengecek di link berikut. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat herbal yaitu: yang pertama, obat herbal tidak digunakan untuk menyembuhkan secara langsung penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 pada masa pandemi ini, tetapi untuk terapi penunjang atau terapi tambahan dalam pelaksanaan terapi suatu penyakit. Yang kedua, yaitu jangan menggunakan obat herbal secara berlebihan, perhatikan dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, segera hentikan penggunaan obat herbal bila terjadi efek samping yang tidak diinginkan dan hubungi dokter atau ahli medis. Yang keempat, bacalah petunjuk penggunaan dan informasi yang ada sebelum mengkonsumsi obat herbal. Yang kelima, obat herbal yang aman tidak memberikan efek instan atau cespleng. Dan yang keenam, untuk menghindari risiko interaksi senyawa kimia, sebaiknya konsumsi obat herbal minimal 2 jam setelah obat kimia, dan sebaiknya konsultasi dengan dokter atau apoteker untuk penggunaan bersama dengan obat lain. Satu hal yang tidak boleh terlupakan bahwa regulasi obat herbal Indonesia telah melarang adanya penambahan bahan kimia obat atau BKO pada segala jenis obat herbal. Nah, jadi apabila ada obat herbal yang memiliki efek instan atau cespleng, itu patut dicurigai teman-teman, karena hal tersebut berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Serta perhatikan, sebelum Anda mengonsumsi obat herbal, pelajari dahulu obat-obatan herbal yang ingin Anda konsumsi dengan sebaik-baiknya. Dan ketahuilah kandungan bahan aktif yang mungkin ada pada obat herbal. Obat herbal biasanya baru memberikan manfaat jika Anda meminum rutin dalam jangka panjang. Hanya saja, jangan lupa perhatikan dosis dan waktu penggunaan obat herbal yang sesuai. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.